Selamat datang kembali di... Apa yang menyebabkan Hamas akhirnya melemah dan tunduk pada proposal AS? Salah satunya adalah serangan Israel yang menghancurkan semua benteng dan terowongan Hamas, yang dijadikan tempat persembunyian. Sehingga tidak ada lagi tempat yang aman untuk mereka. Bahkan di Qatar yang sebelumnya dianggap sebagai tempat perlindungan yang paling aman. Tanpa berlama-lama, mari kita ulas di sini kehancuran Hamas. Bukan rahasia lagi bahwa di Gaza batas antara sipil dan militer semakin kabur. Rumah-rumah dapat berubah menjadi barak. Sekolah menjadi tempat penyergapan, dan masjid menjadi pintu masuk terowongan. Kombinasi antara ruang sakral dan kehidupan sehari-hari dengan infrastruktur militer menciptakan biaya kemanusiaan yang sangat besar. Perang yang paling menentukan seringkali berlangsung bukan di permukaan, melainkan di bawah tanah. Sebuah labirin yang tak terlihat hanya beberapa meter di bawah jalanan, bersembunyi di bawah setiap rumah, sudut, dan lorong. Apa yang dimulai sebagai lorong penyelundupan sederhana kini telah bertransformasi menjadi jaringan strategis yang terbuat dari beton dan baja. Koridor gelap ini dapat menampung seluruh unit tempur dan memungkinkan pergerakan tanpa terdeteksi. Di sana, kegelapan dan keheningan menjadi perlindungan. Seorang prajurit yang melangkah maju tidak pernah dapat memastikan apakah langkah berikutnya akan menjadi yang terakhir. Perang rahasia ini yang dulu tersembunyi, kini terpaksa muncul ke permukaan. Pada hari Kamis, Agustus 2025, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu secara terbuka mengumumkan niat Israel untuk menguasai seluruh jalur Gaza. Dalam 24 jam berikutnya, Kabinet Keamanan menyetujui rencana militer, menandai dimulainya fase baru konflik. Angka-angka yang muncul sangat mengkhawatirkan. Sekitar 2,3 juta warga Palestina terperangkap dalam wilayah yang sempit, dengan ribuan pejuang terlibat dan sebagian besar lingkungan masih berada di bawah kontrol yang diperebutkan. Netanyahu menghindari istilah pendudukan atau aneksasi, tetapi pengumuman tersebut segera menimbulkan kecemasan internasional. Konsekuensi politik, kemanusiaan, dan militer dari operasi semacam ini berpotensi menjadi bencana. Di balik semua itu, muncul pertanyaan yang lebih mendalam. Bagaimana Anda melawan musuh yang tidak berada di depan mata Anda, melainkan di bawah kaki? Jawabannya tidak sederhana. Apa yang kini dikenal sebagai kota bawah tanah lahir dari puluhan tahun penggalian rahasia. Terowongan pertama yang tercatat di wilayah ini muncul pada tahun 1983. Hanya sebagai lorong sederhana untuk penyelundupan. Pada tahun 1980-an hingga awal 2000-an, fungsi utama terowongan adalah untuk ekonomi bawah tanah, mengalirkan barang-barang yang disangsi mulai dari rokok hingga bahan bakar, bahkan manusia. Mereka menjadi jalur rahasia bagi masyarakat yang hampir tidak memiliki alternatif. Namun, sejak 2006 ketika kelompok tertentu menguasai sebagian wilayah, fungsi terowongan berubah drastis. Lorong-lorong tersebut tidak lagi sekadar saluran penyelundupan. Mereka bertransformasi menjadi gudang senjata, jalur distribusi roket, dan jaringan logistik militer bawah tanah. Lantai-lantai rumah pun secara perlahan dimodifikasi menjadi pintu masuk, rumah sakit, asrama, bahkan area publik yang direorientasi untuk kepentingan militer. Jalanan permukaan mungkin tampak normal, tetapi di bawahnya ada sistem yang mampu memindahkan pasukan dan persenjataan tanpa terdeteksi oleh drone, satelit, atau patroli udara. Itulah sebabnya jaringan ini dikenal sebagai Metro Gaza. Parahnya, meskipun wilayahnya kecil, menemukan terowongan bukanlah perkara mudah. Pintu masuk dirancang agar tersembunyi dan tidak mencurigakan, berada di balik mainan anak-anak, di bawah lemari, di lantai rumah, bahkan di ruang bawah tanah rumah sakit, taman bermain sekolah, dan area di dekat masjid. Lokasi-lokasi ini memiliki beban politik dan kemanusiaan yang berat jika terkena serangan. Ada juga akses yang tampak biasa seperti parit, gudang terbengkalai, atau kandang ayam, sehingga orang-orang biasa tidak akan melihat apa-apa sampai para pejuang muncul dari tempat yang tak terduga. Oleh karena itu, setiap meter yang direbut oleh tentara terkadang tidak berarti banyak. Tanah di bawahnya bisa menyimpan jalan keluar yang tak terhitung jumlahnya.
Laporan pertempuran pernah menyebutkan kasus di mana pejuang muncul jauh di belakang garis yang dianggap sudah diamankan beberapa hari sebelumnya. Menghadapi musuh yang beroperasi di bawah tanah, memaksa pihak penyerang untuk menggunakan alat dan taktik yang tidak pernah dirancang untuk medan semacam ini. Salah satu senjata yang digunakan adalah GBU-28, bom penetrator besar yang diciptakan pada masa Perang Teluk untuk menembus bunker yang dalam. Bom ini dirancang untuk menembus lapisan tanah dan beton sebelum meledak, melepaskan muatan lanjutan ke ruang terdalam. Dalam konflik sebelumnya, bom pendorong terbukti mampu merusak terowongan dan struktur bawah tanah yang diperkuat. Namun, efek sampingnya tidaklah kecil. Ledakan besar tersebut juga menghancurkan lingkungan di atasnya, menimbulkan korban sipil dan dampak politik yang berat. Karena dampak kemanusiaan dari penggunaan senjata berat, pasukan sering mencari metode lain. Di masa lalu, setelah mengidentifikasi pintu masuk terowongan, insinyur tempur akan menyebabkan kerusakan dengan peledakan terarah. Memadatkan atau menyumbat terowongan dengan beton, atau menutupnya menggunakan alat berat. Taktik improvisasi ini dalam banyak kasus cukup efektif. Namun, seiring waktu, terowongan dibuat semakin kuat. Diperkuat dengan beton dan struktur yang mirip bunker serta memiliki banyak cabang dan pintu keluar. Menutup satu akses seringkali hanya membuat sistem itu bergeser dan muncul di tempat lain. Menghentikan jaringan seperti ini ibarat memadamkan api yang berkobar di bawah permukaan. Semakin dalam, semakin banyak tenaga dan bahan yang diperlukan, dan semakin besar pula risiko korban yang mungkin timbul. Dalam fase terbaru perang, Israel menggunakan taktik dan perangkat yang belum banyak terlihat di medan tempur nyata sebelumnya. Di media berkembang istilah sponge bomb atau bom busa, perangkat yang menurut beberapa laporan melepaskan busa ekspansif yang mengeras dan menyumbat terowongan. Taktiknya adalah meledakkan bom kecil di mulut terowongan. Asap dan tekanan yang dihasilkan dipantulkan. Lalu perangkat busa dimasukkan untuk mengembang dan menutup akses. Asap yang mencari jalur keluar dapat mengungkapkan celah-celah lain ketika muncul di permukaan, sehingga tim di atas dapat menandai pintu keluar yang tersembunyi. Meskipun ada klaim penggunaan taktik ini, bukti visual yang sepenuhnya terverifikasi masih terbatas dan banyak hal tentang perangkat ini tetap dirahasiakan. Selain teknologi baru, senjata yang paling tua pun kembali mendapatkan peran: anjing. Unit-unit khusus melatih anjing untuk masuk ke lorong sempit dan mengejar, mendeteksi, atau menyerang pejuang yang bersembunyi. Penggunaan anjing dalam pertempuran bawah tanah menimbulkan dilema etis dan operasional. Pemandangan anjing yang diturunkan ke dalam kegelapan menciptakan gambaran yang menakutkan. Instruksi untuk melompat ke dalam koridor, gema gonggongan, lalu keheningan yang penuh teka-teki. Meskipun ada gambar dan klaim penggunaan, efektivitas serta konsekuensi dari taktik ini masih banyak diperdebatkan. Namun, bom, anjing, dan alat improvisasi tidak menyelesaikan masalah utama, menemukan terowongan sebelum digunakan melawan pasukan. Oleh karena itu, fokus bergeser ke pencegahan, yaitu mengidentifikasi tanda-tanda penggunaan terowongan dari permukaan. Disinilah langit menjadi sekutu. Drone tidak hanya merekam gambaran permukaan, tetapi juga digunakan untuk pengintaian intensif. Mereka merekam kebiasaan, pola gerak, kendaraan yang terlihat pada waktu-waktu tertentu, serta aktivitas misterius di sekitar lokasi tertentu pada jam-jam ganjil. Ide dasarnya adalah jika Anda tidak bisa melihat terowongan itu sendiri, Anda dapat mengamati siapa yang menggunakannya. Di balik garis, tim teknis juga mengoperasikan perlengkapan yang lebih mirip laboratorium arkeologi daripada perlengkapan militer, seperti radar bawah tanah, sonar, dan sensor geofisika yang memantulkan pulsa ke dalam tanah dan menerjemahkan pantulan tersebut menjadi gambaran 3 dimensi rongga di bawah permukaan. Dengan teknik ini, anomali yang tadinya tak terlihat diubah menjadi peta labirin virtual yang menandai kemungkinan koridor dan ruang bawah tanah. Beberapa laporan menyebutkan bahwa teknologi gabungan, sensor udara, satelit, dan pengukuran medan magnet mampu mendeteksi perubahan kecil di permukaan, seperti pergeseran lantai sebesar 1 cm atau pola medan yang menunjukkan keberadaan koridor di bawahnya.
Laporan-laporan tersebut mencatat pembuatan peta terowongan yang panjangnya mencapai ratusan kilometer. Hingga kini, ketika kompleks bawah tanah teridentifikasi, pilihan seringkali menipis. Memasukkan robot, drone kecil, atau unit khusus yang maju perlahan, atau menghindari serangan langsung jika risikonya terlalu besar. Robot pengintai, seperti unit mikrorobot beroda atau berkaki yang dilengkapi kamera resolusi tinggi dan kemampuan navigasi di lorong sempit, telah diuji coba. Mereka turun tangga, menelusuri koridor yang basah, merekam kabel-kabel yang tergantung, dan memberikan gambaran situasi secara real-time. Gambar-gambar yang dikirim kembali seringkali tampak seperti adegan dari film horor, dengan ruang sempit, kelembaban, listrik seadanya, dan jejak kehidupan atau aktivitas militer. Masa depan, sebagaimana didiskusikan dalam berbagai spekulasi, mungkin akan menghadirkan drone otonom kecil yang tidak hanya mengintai, tetapi juga menyerang di dalam terowongan. Sistem yang dapat menavigasi koridor dan menargetkan dengan presisi. Ada kabar tentang prototipe semacam itu, tetapi konfirmasi dan bukti operasi nyata masih minim. Jika benar-benar terwujud, konsep perjuangan manusia di terowongan bisa bergeser drastis. Prajurit tidak lagi menjadi individu yang menanggung risiko langsung, melainkan operator yang mengendalikan mesin otonom yang memasuki kegelapan. Hingga saat ini, jaringan bawah tanah itu tetap ada, berubah, memperkuat diri, dan beradaptasi dengan teknologi kontra. Hal ini membuat satu fakta sederhana menjadi rumit. Setiap upaya untuk menghapus ancaman tersebut harus mempertimbangkan biaya militer terhadap dampak kemanusiaan dan politik. Di medan seperti Gaza, di mana kehidupan sipil dan struktur sosial bercampur dalam jalinan fisik dengan struktur militer, setiap tindakan memiliki dampak yang jauh. Meskipun teknologi baru membuka kemungkinan untuk mendeteksi dan menekan jaringan ini, tidak ada cara yang dapat menjamin solusi yang sepenuhnya bebas dari risiko bagi warga sipil yang menanggung akibat paling berat.